Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan materi kita di mata kuliah Statistik Bisnis 2 untuk materi selanjutnya yaitu tentang uji statistik T dan Z. Nah, sebelum ke sana kita belajar dulu tentang konsep dari penggunaan uji statistik T dan juga Z. Nah, ada beberapa persyaratan yang harus kita penuhi sebelum melakukan uji statistik T maupun Z ini. Yang pertama yaitu data harus dipastikan berdistribusi normal. Sehingga sebenarnya setelah kita melakukan uji validitas, uji reliabilitas, itu uji yang harus kita lakukan adalah uji asumsi klasik yang di dalamnya ada uji normalitas. Baru setelah itu kita bisa melakukan yang namanya uji statistik T maupun Z. Nah, untuk perbedaan dari uji T dan Z itu terletak dari jumlah sampelnya. Jadi kalau nanti jumlah sampel yang kalian ambil itu lebih dari 30, maka kita gunakan ujinya uji Z. Tapi kalau uji T-nya ini digunakan untuk sampel yang jumlah N-nya kurang dari 30. Jadi kita ambil sampelnya kurang dari 30 atau N-nya kurang dari 30, kita gunakan uji T. Kemudian nanti data itu berjenis probability sampling, yang artinya semua punya kesempatan untuk menjadi sampel. Dan yang terakhir data berjenis interval atau rasio, karena kita penelitiannya ini adalah jenisnya kuantitatif. Jadi kalau nggak interval ya rasio skalanya. Kemudian yang pertama yang kita bahas adalah uji T-nya dulu. Kita belajar untuk satu sampel atau variabel. Nah, ini nanti uji T sering kita gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah di dalam praktis statistik. Ini masuknya statistik parametrik karena memang tadi syaratnya data harus normal. Nah, ini juga digunakan ketika populasinya tidak diketahui. Nah, kemudian ini adalah rumus. Jadi nanti uji T ini kita gunakan untuk mengetahui kebenaran suatu pernyataan, ya, suatu hipotesis yang dibuat oleh peneliti. Kemudian uji T itu sendiri itu dibagi menjadi dua. Untuk yang pertama itu nanti ada uji T untuk satu variabel dengan satu arah, entah itu arah ke kiri maupun ke kanan. Dan yang kedua adalah uji T dengan satu variabel tapi yang dua arah atau tutel. Nah, rumus untuk menghitung nilai T hitungnya nanti yaitu ini ada rata-rata hasil dari pengambilan data, kemudian di sini ada pi ke nolnya atau nilai rata-rata ideal dibagi dengan standar deviasi yang dibagi dengan akar N-nya. Nah, standar deviasi itu sendiri rumusnya ini di sini, ya. Akar dari sigma S ke I min X bar pangkat 2 dibagi N min 1. Nah, langsung saja kita belajar dulu cara membedakan itu uji T satu variabel, satu arah atau dua arah. Nah, kalau kita sudah tahu itu satu arah, arahnya pihak kiri atau pihak kanan. Nah, itu bisa kita lihat dari kalimat hipotesis yang dibuat oleh peneliti. Jadi kalau di sini kita bisa ambil satu ciri, kita bisa ambil H0-nya ataupun HA-nya. Kalau kita sudah milih H0-nya yang kita buat sebagai pengingat ciri, itu terserah kita, ya, supaya memudahkan kita menentukan itu satu arah, pihaknya ke kiri atau ke kanan. Jadi misal kita di sini pilih untuk hipotesis H0-nya. Jadi biasanya kalau itu pihak kiri, H0-nya menyatakan paling kecil, paling sedikit, dan paling rendah. Kalau kok isinya adalah kalimatnya seperti ini, maka dia adalah uji satu arah pihaknya ke kiri. Yang artinya kalau ini adalah paling kecil berarti nanti angkanya itu lebih dari gitu, karena angka itu adalah yang paling sedikit atau yang paling rendah. Berarti kan kalau angka itu yang paling kecil, maka nanti angkanya berarti lebih dari angka tersebut gitu. Atau kita lihat aja di hipotesis dalam bentuk model statistiknya. Jadi kalau H0-nya kok bentuknya lebih dari berarti dia pihak kiri. Jadi kita bisa pilih salah satu. Kalau kita lebih mudah mengingatnya H0-nya, ya H0-nya. Kalau kita lebih mudah mengingatnya HA-nya, misalnya kalau HA-nya
bentuknya di sini kurang dari, berarti dia adalah satu arah pihak kiri. Nah, itu juga bisa. Nah, kita kan bisa kemarin sudah belajar membuat model statistik ini bisa kurang dari, bisa lebih dari mana ya? Dari kalimat yang ada di hipotesis kalimat ini, uraian kalimat. Jadi kalau tadi H0-nya menyatakan nilai paling rendah atau sama dengan dari suatu objek penelitian, yang artinya kalau nilai itu paling rendah berarti kan nanti nilai yang lainnya sisanya itu kan berarti nilainya di atas nilai yang paling rendah itu, sehingga di sini lebih dari. HA-nya ini pasti kebalikannya, jadi HA itu yang dibuat peneliti, H0-nya selalu bertolak belakang. Nah, HA-nya di sini nilai paling tinggi, berarti kan nilai yang lainnya di bawah nilai tersebut, sehingga di sini kurang dari. Nah, kita bisa ambil salah satunya. Kalau HA-nya kurang dari, berarti itu adalah pihak kiri gitu. Atau kita ambil satu aja. Kita lebih mudah yang mana? Kalau kalian mudah yang ini, misalnya karena ini arahnya ke kiri, ya silakan. Kita ingat-ingat HA ketika hipotesis dalam model statistiknya kok arahnya ke kiri atau kurang dari, maka ini adalah pihak kiri. Nah, kita bisa tahu ini pihak kiri, kita bisa ngasih tanda kurang dari, ya kita lihat dari isi kalimatnya. Gitu. Kemudian nanti urutannya setelah kita buat hipotesis dalam uraian kalimat, kemudian dalam model statistik, kita udah tahu juga mau menentukan alfanya berapa, misalnya yang sering dipakai untuk ilmu sosial adalah 5%. Kemudian kaidah pengujiannya, nah ini nanti kita gunakan salah satu aja juga supaya kita mudah mengingatnya ya. Jadi ketika T hitungnya lebih besar dari T tabelnya, maka H0-nya ditolak, gitu aja. Jadi salah satunya aja. Kalau H0 ditolak, otomatis yang diterima adalah HA-nya gitu. Jadi ini sebenarnya kita bisa milih salah satu aja. Ini kaidahnya kan sama sebenarnya. Jadi di sini ketika T tabelnya lebih besar dari T hitung atau T hitungnya lebih kecil dari T tabel, maka H0-nya ditolak. Atau di sini T hitungnya lebih besar dari T tabelnya, T tabelnya lebih kecil dari T hitungnya, berarti H0-nya diterima. Nah, itu adalah kaidah pengujian di uji pihak kiri ya. Jadi kalau pihak kiri di sini kita beri tanda minus. Kenapa? Karena nanti dia ada di sebelah kiri. Kalau kita gambarkan dalam bentuk lonceng, nanti nilai T hitungnya itu ada di sebelah kiri, dan sebelah kiri itu berarti ya nilainya nanti minus di sana gitu. Nah, di sini nanti akan kita hitung T hitung, kemudian T tabel. Nah, setelah itu kita bandingkan. Nah, setelah kita bandingkan, kita bisa mengambil keputusan berdasarkan kaidah ini, menolak atau menerima H0-nya. Nah, ini rumus aja urut-urutannya, kita buat tabel penolong, kemudian kita cari rumusnya apa saja yang dibutuhkan untuk menghitung T hitung. Kemudian tadi ya kita mencari nilai dari T tabel. Nah, kita membutuhkan namanya tabel T nanti di sini untuk mengetahui nilai dari T tabel. Nah, ini adalah contoh ya. Di sini ada contoh dekan FEB UMK mempunyai praduga bahwa kualitas dosen statistik paling tinggi itu 70% dari rata-rata nilai idealnya. Paling tinggi. Kalau ini adalah praduga sementara dari dekan, berarti ini bunyi dari HA-nya atau hipotesis penelitian. Nah, ini adalah bunyi dari HA. Kualitas dosen statistik paling tinggi 70% dari rata-rata nilai idealnya. Ingat, kalau HA-nya berbunyi paling tinggi 70%, berarti ini adalah angka tertingginya. Berarti nanti kalau ditulis dalam model statistik kurang dari. Kalau HA-nya kurang dari, nanti kita bisa lihat dia uji arahnya arah ke kiri atau arah ke kanan. Jadi ini sebenarnya sudah kita bisa menentukan dia adalah uji satu arah. Kemudian di sini Pak Dekan akan melakukan penelitian dengan menyebar kuesioner. Nah, kuesionernya akan dibagikan ke 20 orang mahasiswa. Kuesioner itu isinya ada 10 pertanyaan yang dijawab menggunakan skala Likert 1 sampai 4. 4 ini nilai yang tertingginya. Kemudian alfanya adalah 0,05 atau 5%.
Nah, ini adalah jawaban dari kuesioner yang sudah dibagikan ke mahasiswa. Jadi misalnya di sini 40, ini berarti satu mahasiswa itu menjawab nilai dari pertanyaannya dijawab dengan angka 4 semua, ya kan? 4 dikali 10, 40. Kalau 35 berarti ada yang tidak dijawab dengan angka 4. Nah, ini adalah jawaban dari 20 orang mahasiswa. Kemudian kita hitung, di sini kan ada hipotesisnya bilang rata-rata nilai ideal. Nah, rata-rata nilai idealnya itu berapa? Nah, ini kita perlu hitung. Kita bisa hitung dengan cara nilai ideal itu ketika semua pertanyaan itu dijawab dengan angka tertingginya atau dijawab dengan sangat baik semua. Sehingga kalau mahasiswanya menjawab dengan sangat baik semua atau angka 4 yang dipilih dari 10 pertanyaan, maka keseluruhan tadi kuesioner itu akan menghasilkan nilai sebesar 800. Jadi 10 pertanyaan dijawab dengan sangat baik semua oleh 20 orang mahasiswa. Kemudian rata-ratanya berarti berapa? Kan di sini yang ditulis hipotesisnya adalah rata-rata nilai idealnya. Nah, rata-rata nilai idealnya ya berarti pada setiap mahasiswa yang menjawab dengan angka 4 semua. Berarti kan kalau semuanya dijawab dengan 4 dikali 10. Berarti kan satu mahasiswa itu nilainya 40 tadi. Nah, ini adalah rata-rata nilai idealnya. Kalau tiap mahasiswa itu menjawab dengan angka tertingginya 4 gitu. Atau langsung dibagi dengan jumlah mahasiswa ini 800. Nilai ideal dibagi dengan jumlah mahasiswa atau respondennya 20. Jadi di sini 40. Kemudian kalau di sini bilangnya 70% dari rata-rata ini nilai idealnya berarti berapa? 70% dari rata-rata nilai idealnya. Ini 40 berarti 70% dari 40 yaitu 28. Nah, inilah yang kita sebut dengan pi ke 0-nya yang kita masukkan ke rumus T hitung nanti. Nah, kemudian kita buat hipotesis dalam bentuk kalimat ya. Otomatis tadi HA itu adalah bunyi dari praduga Pak Dekan tadi yang menyatakan bahwa kualitas dosen statistik paling tinggi 70% dari nilai rata-rata idealnya. Nah, 70% dari nilai rata-rata idealnya itu berapa? Tadi sudah kita hitung adalah 28. Kalau di sini paling tinggi berarti kan yang lainnya kurang dari, karena ini nilai tertingginya sehingga di sini kurang dari. Nah, ini otomatis kebalikannya. Nah, ini pedomannya tadi. Kemudian kita hitung, tadi kita membutuhkan untuk menghitung nilai T hitung itu membutuhkan nilai dari X bar min pi ke 0. Pi ke 0 kita sudah dapat yaitu 28. Yang perlu kita cari lagi adalah X barnya atau rata-rata, sehingga kita perlu di sini membuat tabel. S ke I ini adalah jumlah tadi ya, jawaban dari responden. 20 responden tadi ya ketika menjawab pertanyaan. Kemudian kita cari nilai rata-ratanya. Rata-ratanya berarti kita perlu menghitung keseluruhan ini. 752 ini dibagi dengan N-nya 20 yaitu 37,6. Kemudian kita perlu menghitung standar deviasinya, di sini X bar-nya ya, sigmanya, kemudian X ke I min X bar-nya pangkat 2. Ini kita tambah di sini tabel baru X ke I-nya kita sudah bisa ambil dari jumlah yang dijawab mahasiswa tadi ini 40, kemudian dikurangi dengan X bar-nya 37,6 yang tadi dari ini, kemudian dipangkatkan 2 sehingga kita ambil sigmanya keseluruhannya ini 162,8 dibagi N-nya 20 minus 1. Ini adalah S-nya. Kita masukkan ke rumus. Nah, diperoleh angka 14,7. Nah, 14,7 ini adalah nilai dari T hitung. Sehingga kita perlu membandingkan dengan nilai T tabel. Nah, nilai T tabel ini kita lihat dari tabel T. Nah, untuk menghitung nilai dari T tabel, kita buka tabel T-nya ya. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa jumlah N-nya ada 20 mahasiswa atau respondennya ada 20. Nah, ini adalah degree of freedom-nya atau DF. Nah, tadi untuk menghitung nilai T tabelnya rumusnya adalah N-1 karena uji T. Nanti kalau uji Z N-2. Nah, uji T karena jumlah N-nya kurang dari 30. Nah, itu jumlahnya 20. Sehingga nanti N-1 angkanya adalah 19.
Nah, alfanya ini satu arah. Kalau satu arah berarti nggak usah dibagi dua. Jadi satu arah tadi angka yang sudah dipilih peneliti alfanya adalah 0,05 atau 5%. Nah, di sini probability-nya 0,05. Nah, kita tarik ke bawah sehingga kita dapat angka di sini 19 ke sini. Nah, ini 0,05 ke bawah yaitu 1,729 atau 1,73. Nah, ini adalah nilai dari T tabel. Kemudian kita bandingkan dengan nilai dari T hitungnya. Tadi adalah 14,7. Ketika nilai T tabelnya kurang dari T hitungnya, maka tadi sesuai dengan kaidahnya H0-nya diterima. Jadi ketika T hitungnya lebih besar dari T tabelnya untuk uji satu arah pihak kiri, keputusannya adalah H0-nya diterima, yang berarti HA-nya ditolak. Atau pernyataan dari Pak Dekan tadi ditolak hipotesis penelitiannya, karena di sini H0-nya diterima. Jadi karena dia pihak kiri, maka kalau digambarkan dalam bentuk lonceng, dia selalu ada di sebelah kiri daerah penolakan H0-nya. Makanya tadi di kaidahnya juga dia untuk T tabelnya langsung kita minuskan angkanya. Jadi di sini ini adalah daerah penolakan H0. Men 1,729. Nah, ini yang dihasil daerah penolakan H0. Nah, kemudian karena nilai dari T hitungnya adalah 14,7, dia ada di sebelah sini, maka dia ada di daerah penerimaan H0. Gitu. Nah, ini untuk menentukan daerah penolakan H0-nya tadi ada di sebelah kiri. Selanjutnya kita coba untuk yang uji satu arah pihak kanan, berarti kebalikan dari pihak kiri. Kalau tadi pihak kiri dia selalu H0-nya lambangnya adalah lebih dari, kalau pihak kanan dia H0-nya kurang dari. Atau kalau tadi kalian ambil cirinya HA-nya untuk pihak kiri itu adalah kurang dari atau menghadapnya ke kiri, sama-sama ke kiri, HA-nya ke kiri. Nah, kalau kanan berarti HA-nya nanti tandanya adalah ke kanan untuk model statistik. Nah, kita tahu ke kanan atau ke kiri itu dari bunyi pernyataan hipotesisnya gitu ya. Nah, di sini dibalik. Jadi dekan FEB UMK punya praduga bahwa kualitas dosen statistiknya paling rendah 80% dari rata-rata nilai idealnya. Jadi ini paling rendah, yang berarti nilai ini adalah nilai terkecilnya, berarti nilai yang lainnya lebih dari, sehingga nanti bunyi dari HA-nya, hipotesis penelitiannya, kalau ditulis dalam model statistik lebih dari gitu. Lebih dari dia madepnya ke kanan gitu. Nah, ini sama, yang lainnya sama. Nah, ini karena 80% di sini berarti 80% dari 40, 32. Ini untuk pi ke 0-nya. Nah, ini sama ya prosesnya seperti tadi. Nah, untuk kaidah pengujiannya ini berubah. Jadi H0-nya ditolak ketika T hitungnya lebih besar dari T tabelnya. Atau H0-nya diterima ketika T tabelnya lebih besar dari T hitungnya. Jadi untuk bisa menerima hipotesis HA-nya itu berarti harus H0-nya ditolak atau T hitungnya harus lebih besar dari T tabelnya. Nah, ini tadi masih sama angkanya, ini juga masih sama, yang berbeda cuma di pi ke 0-nya aja, tadi 32. Nah, ini berarti yang berubah adalah nilai dari T hitungnya 8,6. Kemudian untuk T tabelnya masih sama caranya, karena masih satu arah, 1,73. Nah, tadi kaidahnya adalah H0-nya itu ditolak ketika T hitungnya lebih besar dari T tabel. Nah, ini T hitung lebih besar dari T tabel. Berarti H0-nya ditolak atau menerima HA-nya. Berarti hipotesis Pak Dekan tadi dinyatakan benar. Dinyatakan diterima, bukan benar ya. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Jadi daerah penolakan H0-nya ada di sebelah kanan karena dia adalah uji satu arah pihak kanan. Nah, 1,73 ini adalah nilai dari T tabelnya.
8,6 ini adalah nilai dari T hitung yang kalian itu menggunakan rumus, ada di sebelah sini ya, 8,6 ini 1,7 otomatis 8,6 di sini, sehingga keputusannya adalah menolak H0 yang berarti menerima HA-nya gitu. Nah, ini sebelah kanan. Kalau tadi yang contoh pertama di sebelah kiri langsung diminuskan angka dari angka dari tabelnya, karena min tabel ya, sebelah kiri maksudnya. Di sini kan kiri negatif, di sini positif. Itu adalah untuk uji T satu arah. Kemudian untuk uji T yang dua arah, ini nanti tandanya dia sama dengan tidak sama dengan, yang artinya hipotesis tersebut belum menunjukkan arah gitu. Jadi maksudnya belum menunjukkan arah gimana? Kalau bunyi dari kalimat hipotesisnya contoh di sini sama dengan, atau nanti misalnya yang sering dipakai ketika berbunyi ada hubungan, ada pengaruh, kemudian ada perbedaan. Nah, itu adalah bunyi-bunyi dari hipotesis yang belum menunjukkan arah kemana-mana, yang artinya nanti itu pasti adalah uji dua arah gitu. Jadi kalau bunyi dari kalimatnya belum menunjukkan kemana-mana, kita belum bisa menulis lebih dari atau kurang dari, nggak bisa menentukan itu uji satu arah pihak kanan atau kiri, maka itu adalah hipotesisnya dua arah nanti ujinya gitu. Jadi kita lihat dari bunyi hipotesisnya, kalimatnya. Di sini dicontohkan dengan bunyi kalimat sama dengan 90%. Nah, yang lainnya sama, masih sama. 90% dari 40, di sini 36. Nah, ini pi ke nolnya. Kemudian karena dia sama dengan bunyinya, H0-nya berarti kebalikannya tidak sama dengan, maka ditulisnya juga sama dengan, tidak sama dengan. Nah, untuk kaidah pengujiannya ini sebenarnya sama saja. Kita ambil yang terakhir aja untuk pedomannya, H0-nya ditolak yang berarti HA-nya diterima ketika T hitungnya lebih besar dari T tabel. Ini sama dengan uji satu arah pihak kanan ya. Nah, ini ketika kita mencari nilai dari T hitungnya, ini sama ya, angkanya sama, yang beda di sini tadi pi ke nolnya karena 90%, angka T hitungnya adalah 2,5. Nah, yang membedakan lagi adalah menghitung T tabelnya. Jadi karena ini dua arah, maka alfanya harus dibagi dua, karena nanti daerah penolakan H0-nya ada di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri, sehingga ini alfanya dibagi dua, sehingga hasilnya adalah 0,025. Nah, untuk N-nya sendiri, degree of freedom-nya DF atau derajat kebebasannya DB ini, N-nya nggak min 1 tapi min 2, karena ini uji Z gitu. Uji dua arah, karena ini uji dua arah gitu. Nah, karena dua arah tadi ya, yang membedakan alfanya dibagi 2, N-nya minus 2. Sehingga kita cari di tabel T-nya 0,025 dan angka dB-nya 18. Jadi ini DF degree of freedom atau DB derajat kebebasannya 18, kemudian alfanya adalah 0,025 karena dibagi 2, 0,05-nya kita tarik ke bawah. Nah, ini dapat 2,1001. Nah, sehingga keputusannya apa? Keputusannya adalah ketika T hitungnya tadi lebih besar dari T tabelnya, maka H0-nya ditolak, yang berarti HA-nya diterima. Nah, jadi karena ada dua, di sini kita tulis daerah penolakan H0 sebelah kirinya minus 2,101, di sini positif. Kemudian karena T hitungnya 2,5 ada di sebelah sini, maka dia ada di daerah penolakan H0, yang berarti menerima HA. Di H0 ditolak, berarti HA-nya yang diterima. Nah, itu untuk uji T. Nah, ini kalau kita menggunakan SPSS, nanti kita pelajari di pertemuan 7 sama aja hasilnya. Kemudian untuk uji Z ya, bedanya kenapa kita pakai uji Z ketika N-nya lebih dari 30. Kemudian sama, yang membedakan adalah nanti ini adalah standar deviasi untuk populasi, maksudnya tadi ya untuk nilai N yang lebih dari 30. Nah, ini adalah untuk soal uji Z yang arah ke kanan. Kenapa dibilang ke kanan? Kita masih ingat ya, untuk mengetahui arah kanan atau kiri kita lihat bunyi
dari kalimat hipotesisnya. Hipotesis penelitian atau yang dibuat oleh peneliti di sini mengatakan bahwa mahasiswa menguji perpustakaan paling sedikit 30 kali per semester. Nah, kita bisa bilang ini uji arah kanan ketika tadi ya H0-nya kurang dari atau HA-nya lebih dari. Nah, kita ambil salah satu, HA-nya lebih dari. Kenapa? Karena di sini bilangnya paling sedikit, otomatis berarti lebih dari angka ini, sehingga HA lebih dari 30. Nah, H0-nya berarti kurang dari 30. Nah, ini karena uji Z itu digunakan untuk N yang lebih dari 30, di sini jumlah orang mahasiswanya, respondennya adalah 40. Jadi jumlah sampelnya adalah 40. Ini adalah tingkat kunjungannya. Kemudian kunjungan paling sedikit adalah 30. Nah, ini adalah jumlah kunjungannya. 30-nya otomatis menjadi pi ke 0-nya nanti. Nah, ini kita buat dalam bentuk kalimat, ini dalam bentuk model statistik. Kemudian untuk kaidah pengujiannya sama, karena ini pihak kanan ya, berarti Y dihitung lebih dari Y tabel itu untuk H0 ditolak atau untuk bisa menerima HA-nya atau hipotesis penelitiannya. Jadi kalau yang uji kiri juga sama ya kayak uji T ya. Nah, ini kita salah satu aja, kita lihat uji kanan. Nah, ini karena ada 40, otomatis kita nanti nyari rata-ratanya juga kita jumlah keseluruhan angka dari tingkat kunjungan mahasiswa ini nanti sekian, kemudian dibagi dengan jumlah mahasiswanya yang digunakan sebagai sampel 40, sehingga N-nya nanti N-nya pi X-bar-nya rata-ratanya adalah 47,1. Kemudian kita bisa nyari ininya standar deviasinya ya. Jadi X-nya ini dikurangi dengan rata-ratanya dipangkat 2. Kita ambil keseluruhannya, sigmanya, angka keseluruhannya N-nya 40. Nah, ini adalah nilai standar deviasi. Kemudian kita masukkan ke rumus Z hitungnya ini. Nah, pi ke 0-nya adalah 30 tadi, angka dari kunjungan terkecilnya ya. Kemudian kita sudah tahu Z hitungnya sekian. Kemudian Z tabelnya berarti kita cari di tabel Z. Jadi karena ini satu arah, maka alfanya masih tetap 0,05. Kemudian nanti caranya adalah Z tabel pada tabel distribusi normal dengan cara 1 dikurangi alfanya. Jadi 1 dikurangi alfanya, ini hasilnya adalah 0,95. Jadi misalnya nanti ini adalah dua arah, berarti 1 dikurangi alfa bagi 2. Karena ini satu arah, berarti 1 minus 0,05 alfanya, yaitu 0,95. Nah, kita cari angka 0,95 ini di tabel Z yang paling mendekat. Nah, ini adalah tabel Z. 0,95, kita cari angka yang paling mendekati 0,95. 0,95. Nah, ini sebenarnya juga bisa, tapi ini terlalu kelebihan sehingga kita cari yang paling mendekati, berarti ini 0,9495. Kalau dibulatkan 0,95. Nah, ini yang paling mendekati sehingga nilai dari Z tabel Z-nya yaitu kita tarik ke sini 1,6. 1,6 ini ditambah dengan nilai atasnya ini 0,04 sehingga nilainya adalah 1,64. Nilai Z tabelnya adalah 1,64. Lebih kecil dari nilai T hitungnya tadi yaitu 7,9. Kalau digambar seperti ini. Z tabelnya tadi 1,64, kemudian jadi T hitungnya Z hitung ya, ini salah, Z hitung ada di sini sehingga ini lebih besar dari nilai dari Z tabelnya atau H0-nya ditolak, yang berarti HA-nya yang diterima, berarti hipotesis dari penelitiannya diterima. Nah, untuk dua arah ini adalah contoh soal untuk uji Z yang dua arah. Nah, kalian coba nanti kerjakan soal ini ya. Jadi ini adalah uji Z tapi yang dua arah, sehingga nanti yang membedakan adalah mencari nilai dari Z tabelnya gitu ya. Jadi alfanya nanti dibagi 2. Nanti ini kalian kerjakan hampir sama dengan mengerjakan uji T yang dua arah. Yang membedakan adalah mencari nilai dari Z tabel ya. Kalau ini adalah uji Z,
karena lebih dari 40 itu. Oke, selamat mengerjakan.